Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Tugu Pintu Timur. Dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Argo Lawu dari Jogja tujuan ke Jakarta. Sekarang ini kereta api Argo Lawu sudah berganti rangkaian menjadi kereta eksekutif New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Lawu New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini hari Senin ya teman-teman, dan tanggal 23. Sekarang kita bisa lihat itu yang ada di jalur 5 adalah rangkaian kereta api Taksaka. Kereta Taksaka juga sudah menggunakan rangkaian baru New Generation sama seperti Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Tapi saya belum naik yang Taksaka, mungkin next time ya. Lalu, yang sekarang ini adalah stasiun Tugu Pintu Timur yang memang merupakan untuk keberangkatan kereta-kereta jarak jauh. Jadi untuk penumpang KRL ataupun kereta bandara itu naiknya dari stasiun selatan sana ya, di Pasar Kembang. Kalau ini khusus keberangkatan penumpang kereta jarak jauh. Pada pukul 8.45, kereta api Taksaka diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk kereta Taksaka juga kan sekarang sudah menggunakan rangkaian New Generation ya, sehingga untuk perjalanan kereta yang menggunakan rangkaian serupa itu ada 3, yaitu kereta api Argo Lawu, kereta api Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Taksaka. Ya kurang lebih dalamannya sama persis teman-teman, hanya ada beberapa bagian yang beda. Kalau Taksaka ini liverinya dia berbeda dengan yang Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga. Saya lihat liverinya itu cukup unik. Gambar-gambarnya itu sampai ke atas, tapi ngelihat logo Taksaka sekarang, itu saya ingatnya ke logo SCTV ya teman-teman. Sejujurnya kalau dari livery sih saya lebih suka livery Hype Trip dibanding livery yang baru ini ya. Coba aja kalau livery Taksaka Hype Tripnya itu dipertahankan, menurut saya bakal keren sih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Tugu Yogyakarta, sudah melakukan proses check-in juga melakukan proses boarding. Masih ada yang komen di video saya untuk sekarang persyaratan naik kereta apa sih? Syaratnya itu teman-teman harus punya tiket saja dan naik turun kereta sesuai dengan relasi yang tertera pada tiket. Tidak perlu lagi vaksin ataupun menggunakan masker ya. Nah, lalu untuk sekarang ini saya akan naik kereta api Argo Lawu keberangkatan dari stasiun Tugu Yogyakarta itu pukul 9.18 waktu Indonesia Barat dan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam 12 menit. Lalu nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Jakarta Gambir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kereta api Argo Lawu juga merupakan kereta tercepat angkatan pagi dari arah Solo, Jogja sampai dengan ke Jakarta. Lebih cepat dibandingkan dengan kereta api Taksaka tentunya ya teman-teman. Yang baru saja masuk di jalur 5 itu adalah kereta api Bangunkarta. Relasinya dari stasiun Jombang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini kereta berangkat di belakang Taksaka dan di depan Argo Lawu, tapi nanti bakal disusul oleh kereta api Argo Lawu yang kita naiki di stasiun Kutoarjo. Berangkat Jogjanya mepet sih, nggak lebih dari 20 menit ya teman-teman. Sekarang jam 8.59, kereta api Bangunkarta diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Berarti selisih jam keberangkatan dengan kereta api Argo Lawu itu hanya 19 menit saja ya. Nanti udah mulai dikejar di stasiun Kutoarjo. Gila sih, beda keberangkatannya 20 menit tapi baru sampai Kutoarjo Bangunkartanya udah dikejar. Karena kereta Bangunkarta ini berjalan di angka 100 ya teman-teman. Sedangkan Argo Lawu di angka 120.
Nah, itu dia tuh, KA Bangun Karta. Untuk rangkaian kereta Bangun Karta juga memiliki jadwal rolling dengan rangkaian kereta Singasari dari Pasar Senen tujuan Blitar ya. Untuk harga tiket kereta api Argo Lawu secara full trip dari Solo ke Jakarta ataupun juga dari Yogyakarta ke arah Jakarta itu tuh sama ya. Ada di kisaran Rp620.000 bahkan sampai dengan Rp655.000. Sehingga untuk harga tiketnya itu menurut saya nggak murah, cukup mahal. Nah, mungkin dari teman-teman tadi udah ada yang notice ya, kalau tiket saya itu dari Yogyakarta sampai dengan ke Cirebon saja, nggak sampai ke Jakarta. Karena memang untuk perjalanan kali ini saya memanfaatkan tarif khusus yang dijual 2 jam sebelum keberangkatan melalui KAI Akses ataupun juga melalui loket. Tapi teman-teman, saya mau disclaimer dulu ya, untuk perjalanan sambung-menyambung naik kereta api, apalagi dari Jogja menuju ke arah Jakarta yang okupansinya gila-gilaan, saya tidak rekomendasikan untuk perjalanan sambung-menyambung dengan tarif khusus ini. Kalau misalkan teman-teman mau coba, silahkan, tapi saran saya lakukan cara seperti ini di hari weekday saja. Tapi apabila di hari weekend, seperti Jumat, Sabtu, Minggu, mending jangan coba-coba deh, karena di hari weekend, okupansi kereta kan gila-gilaan ya. Semua tiketnya udah keburu habis. Sedangkan untuk tarif khusus itu adalah tarif yang memanfaatkan kursi kosong. Jadi daripada kosong, mending dijual mendekati jam keberangkatan seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, itu penumpang kereta api Argo Lawu hari ini, walaupun hari Senin dari arah Yogyakarta menuju Jakarta, rame banget asli. Karena untuk perjalanan dari Jogja menuju ke arah mana-mana, entah ke arah Bandung, Surabaya, Jakarta, selalu rame sama penumpang. Nggak masuk akal sih. Ini hari Senin aja kayak gini, apalagi hari weekend seperti Jumat, Sabtu, Minggu. Kereta api Argo Lawu yang saya naiki itu akan segera masuk di jalur 5 ya. Dan tadi untuk susunan rangkaiannya, apabila dari arah Yogyakarta, paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, lalu ada kereta Luxury 1, kereta Luxury 2, di belakang kereta Luxury ada eksekutif 1, 2, 3, di belakang eksekutif 3 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga untuk perjalanan Argo Lawu saat ini itu berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau di waktu masa-masa Nataru dia membawa 3 kereta kelas luxury seperti Argo Dwi Pangga. Tapi yang saya perhatikan untuk sekarang ini luxury-nya sudah dikurangi 1 sehingga untuk kereta eksekutifnya lebih banyak seperti itu. Sekarang itu sudah menunjukkan waktu jam 9:18 menit. Tapi kereta api Argo Lawunya baru mau datang ya. Harusnya jam segini itu keretanya udah berangkat dari Jogja. Berarti ada keterlambatan sekitar 3 atau 5 menit gitulah. Itu dia Argo Lawu dari Solo menuju Gambir, KA7 ya. Untuk lokomotif dinasnya CC 206-1379. Nah, ini dia kereta luxury New Generation. Saya udah pernah review kereta luxury New Generation ini, tapi di kereta Argo Dwi Pangga. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau tahu gambaran seputar kereta Argo Lawu luxury juga, bisa cek videonya di channel saya. Untuk livery Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Kalau di tengah-tengah Argo Dwi Pangga itu kayak ada gambar keraton, tapi kalau Argo Lawu ini hanya tulisan besar ngejeblak gitu aja ya, Argo Lawu. Saya duduknya sekarang di kereta eksekutif 8, di paling belakang, di kursi nomor 2D apa ya. Panjang banget ya keretanya. Ini baru kereta eksekutif 6. Nah, eksekutif 8-nya di sana tuh.
Dan untuk kereta New Generation ini dia pintunya udah otomatis ya. Bahkan dioperasikan juga nih sama kondektur di restorasi. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Nomor 2D. Nah, ini. Sekarang jam 9:24, kereta api Argo Lawu diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ini keterlambatannya 6 menit, teman-teman. Pada pukul 9:24, kereta api Argo Lawu sudah diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 8 sudah cukup banyak orang, tapi memang masih banyak sekali kursi yang terisi. Mungkin untuk kapasitas di kereta eksekutif 8 ini sekitar 15 atau 20 orang gitu ya. Jadi masih banyak banget kursi yang tersedia. Dan untuk kereta Argo Lawu juga dari arah Jogja akan berhenti nanti langsung bablas ke stasiun Purwokerto. Dari Purwokerto langsung ke Cirebon. Terus dari Cirebon langsung ke Gambir. Dari arah Jogja aja tuh berhentinya cuma 3 stasiun. Gila nggak? Itulah kenapa ya kereta api Argo Lawu ini merupakan kereta cepat angkatan pagi dari arah Jogja ataupun juga dari arah Solo menuju ke Jakarta. Bahkan dari Solo itu waktu tempuhnya 7 jam doang, teman-teman. Karena selain tempat pemberhentiannya sedikit, nanti itu kita akan berhenti di tiap stasiun sebentar-sebentar dan juga kecepatan kereta ini yang mencapai 120 km per jam. Sekarang saya mau ke kereta restorasi dulu ya. Sebelum rame, kita sarapan dulu. Oke. Nah, di sebelah sini itu terdapat ruang musola ya teman-teman untuk sholat, tapi sekarang ini ruang musolanya lebih kecil dibandingkan dengan stainless generasi sebelumnya. Udah ada sajadah, berkarpet juga. Di bawah sini ada rak, mungkin isiannya itu seperti ada sajadah lain, lalu ada sarung, mukena dan lain-lain. Di sini juga sekarang ada cermin ya. Desainnya saya suka banget. Ini itu ada ornamen-ornamen kayu dan pencahayaannya kelihatan kalau musolanya mewah gitu. Lalu di sini juga ada sendal untuk kita ngambil wudhu. Nah, di sebelah sini juga ada mini pantry ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta restorasi Argo Lawu. Sebenarnya untuk dari segi desain ini tuh nggak berbeda jauh dengan kereta api Argo Dwi Pangga, cuman ada beberapa hal yang saya notice agak berbeda, terutama dari warna kursi ya. Kalau warna kursi di kereta api Argo Dwi Pangga, jika tidak salah, itu warnanya biru. Tapi kalau Argo Lawu, ini warnanya kuning. Tapi kalau untuk dari warna ya, sejujurnya saya lebih seneng yang Argo Dwi Pangga karena kan ini interiornya lampu-lampunya sudah berwarna kuning, sehingga apabila dipadukan lagi dengan warna kuning si kursinya itu jadi kayak kurang timbul gitu loh teman-teman. Kalau Argo Dwi Pangga kan cakep ya, kursinya warna biru jadi kelihatan wah gitu loh. Tapi sebenarnya sama-sama aja sih. Di sini ada ornamen-ornamen kecil, terus finishing di atasnya juga keren. Lalu ini nih si cermin di kereta restorasi, dia tuh lebih besar apabila dibandingkan dengan di kereta eksekutifnya ya. Untuk ukuran kaca di tiap kereta restorasi sepertinya mirip-mirip seperti pada kaca kereta kelas luxury-nya, seperti itu. Dan yang saya suka juga dari kereta Argo Lawu, kereta restorasinya ini memiliki kapasitas yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta restorasi stainless steel generasi sebelumnya. Nah, untuk mini pantry pada kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga ataupun Taksaka, sekarang ini punya desain memanjang. Dan di sebelah sini juga terdapat kursi berhadapan, kapasitas satu kursi gitu ya teman-teman. Dan di sebelah sana di atas ada display menu unggulan seperti bakmi godog, nasi goreng parahyangan, sei sapi dan lain-lain.
Ditambah lagi, di sana juga ya, kita bisa lihat, itu ada chef atau koki yang lagi masak-masak ya. Dan menu-menu yang dimasak secara langsung adalah menu yang ada di display atas sana. Jadi ini dia untuk menu makanan di kereta Argo Dwi Pangga ataupun juga Argo Lawu. Kita bisa lihat ya, menunya banyak banget, mulai dari sei sapi, mie godog, nasi goreng parayangan, ikan dori rica, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendirilah. Nah, lalu ada juga beberapa minuman seperti ini. Banyak juga kan. Dan untuk menu sekarang ini saya pesannya ada beef puff. Ini itu kayak pastry, harganya 25.000. Terus ada hot coklat, ini harganya 13.000. Dan untuk air mineral, ini harganya Rp8.000. Yang seru apabila teman-teman naik kereta unggulan seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, terus Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek, dan juga kereta api Taksaka. Ini menu makanan di kereta restorasi lebih banyak dan lebih beragam ya, sehingga kita juga bisa naik kereta sambil dengan kulineran. Sekarang karena memang waktunya masih jam sarapan, saya pesannya menu ringan dulu aja ya. Ini beef puff. Cocok banget dipadukan dengan hot coklat seperti ini ataupun juga dengan teh. Bismillah, kita coba ya. Kalau teman-teman lihat, ini tuh dagingnya menggunakan sosis ya. Tapi sosisnya juga enak sih, dipadukan dengan coklat. Mantap banget. Untuk skor beef puff-nya sendiri, saya bisa kasih nilai 8 dari 10. Mantap.
kita persiapan melintas langsung stasiun Kroya, stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Kereta api Argo Lawu ini menjadi kereta yang melintas langsung di stasiun Kroya selain kereta api Argo Dwipa Anggaya. Kita juga ini bertemu dengan kereta Fajar Utama Solo sepertinya. Nah, setelah melintas langsung di stasiun Kroya juga, kita akan mengambil jalur percabangan arah ke kanan menuju Purwokerto sampai dengan Cirebon. Sedangkan di Kroya juga terdapat percabangan lain menuju ke arah kiri adalah percabangan menuju ke jalur selatan lintas Bandung sampai dengan Cikampek. Nah, ini dia. Kita sekarang sudah memasuki ke jalur lintas tengah ya. Jadi sekarang ini waktu jam 11 siang ya. Sesaat lagi itu Argo Lawu akan tiba di stasiun Purwokerto. Dan untuk keberangkatan kereta api Argo Lawu dari stasiun Cirebon itu tuh pada pukul 1 kurang 2 menit. Sehingga barusan saya sudah memesan tiket lanjutan dari Cirebon menuju ke arah Gambir sebesar Rp215.000. Alhamdulillah ya, masih dapat kebagian tiket. Dan perjalanan Argo Lawu dari Jogja ke arah Gambir ya udah tinggal kita nikmati aja, nggak perlu lagi mikirin tiket. Nah, jadi apabila teman-teman mau mengikuti cara seperti saya, kalau kalian naik kereta di hari weekday terus ingin lebih murah, kalian bisa memanfaatkan tarif khusus pada kereta kelas eksekutif ini. Dan teman-teman juga harus notice ya, 2 jam sebelum keretanya berangkat di stasiun transit, kalian itu harus cepat-cepat beli tiketnya. Kayak sekarang saya ini, keretanya nanti berangkat Cirebon sekitar jam 1, jam 11 siang saya udah pesen tiketnya. Seperti itu ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 8 menit. Perjalanan kereta api Argo Lawu telah tiba di stasiun Purwokerto. Semula berangkat Jogja itu lambat sekitar 6 menit, tiba di Purwokerto sudah awal kembali 1 menit ya. Dan penumpang yang turun dari kereta api Argo Lawu ini di stasiun Purwokerto lumayan banyak teman-teman. Asli dah. Tuh kalian bisa lihat ya. Nah, yang naik juga lumayan banyak nampaknya. Dan sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 8 dengan kode seri K1-02317 SLO. K1 menandakan bahwa sarana kereta ini adalah kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 23 adalah tahun pertama dinas di 2023, 17 adalah nomor absennya, dan SLO sendiri adalah singkatan dari Depo Solo Balapan sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini ya. Ditambah juga di sana ada TS 220 380V yang dimana tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sekian, dan BK sendiri adalah berat kosong 41.000 kg atau berat kosong dari sarana rangkaian stainless steel terbaru ini adalah 41 ton. Sedangkan kalau stainless lama itu tuh hanya 39.500 kg. Sehingga bedanya antara generasi lama dan generasi terbaru sekitaran 1,5 ton ya.
Nah, jadi teman-teman, untuk di kereta New Generation, baik kelas eksekutif ataupun luxury, ini tuh sudah menggunakan pintu tombol otomatis. Ada tombolnya di sebelah sini ya, bisa ditutup seperti itu. Ataupun juga, ini apabila kereta akan berjalan, akan secara otomatis tertutup karena dioperasikan langsung oleh kondektur di kereta restorasi. Lalu kita juga bisa lihat, di pintu sambungan juga, ini sudah menggunakan pintu otomatis, sehingga kekedapan suara di dalam rangkaian itu sudah lebih baik dibandingkan dengan seri sebelumnya. Nah, kita juga bisa lihat, di sini sudah menggunakan sambungan tipe akordeon. Sambungan akordeon ini berfungsi untuk meredam suara yang kencang dari luar, ditambah juga apabila keadaan di luar hujan, air hujan tidak akan masuk ke dalam rangkaian kereta, sehingga untuk sambungan akordeon memang lebih bagus apabila dibandingkan dengan sambungan karet biasa. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan semua sudah dioperasikan menggunakan tombol, jadi nggak akan ada lagi yang namanya penjaga pintu. Mantep ya. Sekarang waktu jam 11 lebih 12 menit, kereta api Argo Lawu diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Sekarang ini perjalanan kereta Argo Lawu sedang melaju di antara petak Purwokerto sampai dengan ke Prupuk ya. Kita tahu kalau jalur sini itu merupakan salah satu petak ekstrim yang memiliki banyak tikungan, berkelok-kelok, dan juga kontur tanahnya naik turun. Kalau pendapat saya pribadi, salah satu perbedaan lagi nih di kereta eksekutif stainless steel generasi yang baru dengan kereta stainless steel generasi yang lama. Kalau kereta ini nih yang baru, saat melewati tikungan itu tuh kayak ada suara jrik-jrik, jrik-jrik. Nah, jadi bisa dibilang ketika mengeluarkan suara yang cukup keras, jrik-jrik, jrik-jrik, dan berbelok kondisinya, ini tuh agak sedikit berguncang, agak berbeda lah dengan kereta eksekutif stainless steel generasi sebelumnya. Mungkin ini juga menjadi salah satu kelemahan pada kereta eksekutif generasi terbaru ya. Perasaan saya sih ketika naik kereta stainless steel yang biasa, yang generasi pertama, itu tuh nggak macam gini teman-teman.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul setengah 1 siang ya. Dan tadi pagi saya kan ke kereta restorasi, dan di restorasi sarapan terus saya memesan juga menu makan siang. Saya request untuk dikirimkan setengah 12 siang dan tepat waktu. Ini makanannya sudah tiba, barusan diantar sama Mas Prama ya. Saya pesen satu menu, yaitu bakmi godog Jawa, one of the best menu di kereta unggulan. Menurut saya bakmi godog di kereta unggulan ini sih masih yang paling the best ya. Nah, untuk bakmi godog ini harganya Rp40.000. Kita selain bisa pesan lewat Prama-Pram yang bertugas, bisa juga memesannya lewat aplikasi KAI Akses di menu Rail Food ya. Wah, ini dari aroma aja udah enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bakmi godog Jawa nih asli enak banget kalau di kereta. Untuk bakmi godog Jawa ini saya bisa kasih nilai 9/10. Mantap banget. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cirebon Station. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:52. Perjalanan kereta api Argo Lawu yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Ini sudah memasuki Daop 3 ya. Yang turun dari kereta api Argo Lawu ada beberapa orang di kereta eksekutif bagian belakang. Dan kalau yang naik saya nggak begitu lihat sih. Mungkin ada juga ya teman-teman. Nah, biasanya di stasiun Cirebon ini berhenti sekitaran 3 menitan ya. Tapi karena kereta api Argo Lawu ini awal sekitar 3 menit, maka berhenti kurang lebih akan 6 menit ke depan lah. Di stasiun Cirebon juga kita bisa lihat ada proses pengisian air untuk tangki toilet, dan biasanya ada pergantian kru seperti masinis. Biasanya untuk di tangki kereta stainless steel generasi pertama, ada di bagian ujung depan dan juga ujung belakang. Tapi sekarang kedudukannya berubah. Yang ada di ujung depan dan belakang itu adalah AC ya, kondensor AC, dan juga untuk yang ada di tengah ini bagian tangki air teman-teman. Di atas sebelah sana juga terdapat sebuah kode train mark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta Argo Lawu ini bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Argo Lawu juga berjalan di angka segitu ya. Lalu 44 adalah berat maksimal 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, di sini juga kita bertemu ya dengan kereta lain, kayaknya sih kereta Tawang Jaya Premium dari Pasar Senen tujuan ke Semarang Tawang. Tepat pada waktunya pukul 12:58, kereta api Argo Lawu ini diberangkatkan dari stasiun Cirebon. CC 2018301. Nampaknya kereta api Tawang Jaya sih kalau saya lihat ya. Rangkaiannya depo SMC udah betul, tinggal kita cek nanti di plat namanya ya. Untuk kereta Tawang Jaya Premium ini menggunakan kereta ekonomi New Image teman-teman, atau bisa disebut juga sebagai pelopor kereta sebelum stainless steel. Iya betul, kereta api Tawang Jaya Premium. Tapi Tawang Jaya Premium juga membawa kelas eksekutif ya, sebanyak 2 kereta. Untuk kereta api Argo Lawu
di kelas eksekutif. Ini adalah kereta eksekutif New Generation keluaran PT Inka di tahun 2023. Dan untuk kereta api Argo Lawu ini menggunakan rangkaian New Generation sejak tanggal 18 Desember lalu ya. Nah, untuk dari segi interior, saya ini suka banget asli karena interior dari kereta Argo Lawu kelas eksekutif mengingatkan saya pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita bisa lihat panel di atas sebelah sini nih. Nah, lalu ada juga panel di ujung sana yang menunjukkan kecepatan kereta dan lain-lain. Terus dari atas sebelah sini, dan kacanya juga ini mirip sekali seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Termasuk untuk pintu kabin dan juga pintu bordes itu diproduksi oleh CRRC, sehingga ya bisa dibilang untuk kereta eksekutif New Generation ini adalah kereta yang meniru interiornya dari kereta cepat ya. Nah, lalu untuk dari segi fasilitasnya, di atas sebelah sini itu terdapat sebuah tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi apabila kalian mau lihat pemandangan tinggal dibuka aja, kalau silau bisa ditutup. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Di bawah sini terdapat sebuah stop kontak yang bisa kita gunakan untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Dan bagusnya lagi, untuk colokan yang ada di kereta eksekutif New Generation ini sudah menggunakan stop kontak tipe global seperti itu ya. Sehingga untuk orang-orang asing yang berkunjung ke Indonesia itu bisa menggunakan colokan ini, teman-teman. Nah, di sebelah sini juga terdapat sebuah footrest yang bisa kita gunakan untuk menunjang kenyamanan. Footrestnya juga bisa diatur sesuai dengan keinginan. Lalu ada juga kantong kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan botol minuman kecil dan lain-lain. Dan untuk legroomnya sendiri menurut saya ini udah lega banget, udah cocok banget. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah sebelah sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Selain itu juga ada satu hal yang hilang apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel sebelumnya. Nah, biasanya di sebelah sini itu kan ada meja kecil untuk nyimpen cup dan lain-lain. Lalu di bawahnya itu ada colokan listrik. Tapi sekarang itu meja kecilnya sudah hilang, stop kontaknya ada di bawah sini, tapi kita juga ada ruang yang lebar di sebelah sini, bisa digunakan untuk menyimpan botol ataupun cup ya. Toilet pada kereta eksekutif stainless steel terbaru generasi kedua atau yang disebut New Generation ini tetap berada di satu sisi kabin ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Kita bisa lihat untuk toilet yang pintunya warna biru, ini adalah toilet pria. Sedangkan untuk toilet yang pintunya berwarna pink, ini adalah toilet wanita. Sudah dipisah berdasarkan gender, tapi untuk fasilitasnya sama aja sih. Kita lihat dulu yuk fasilitasnya. Jadi untuk toilet pada kereta eksekutif New Generation saat ini udah lebih bagus dibandingkan seri sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan kayak polos banget ya teman-teman. Kalau sekarang ini lebih memiliki desain yang bagus menurut saya. Di sini kita bisa lihat untuk fasilitas masih sama kurang lebihnya. Ada cermin, cerminnya sekarang memanjang dan kelihatan bagus banget. Lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Dan di bawah sana itu tuh ada foot washer ya, atau pencuci kaki. Bisa juga sih kita gunakan untuk wudhu apabila kita nggak mau ribet. Nah, kita tinggal masukin aja kaki seperti ini dan putar keran yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada tabung sabun, ada tempat tisu, ada tong sampah, lalu ada jet shower, ada tombol flash untuk membilas, klosetnya kloset duduk, ada sebuah pegangan, dan di sini juga ada sebuah gantungan untuk pakaian.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Argo Lawu sudah melintas langsung di stasiun Bekasi. Perjalanan dari Bekasi menuju ke Gambir itu kurang lebih setengah jam ya, sehingga sesaat lagi kereta ini akan tiba di tujuan akhir. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Lawu adalah kereta Argo, kereta tercepat dari arah Solo menuju Jakarta di pagi hari. Sehingga apabila teman-teman ingin naik kereta tercepat dari arah Solo, Jogja, sampai dengan ke Jakarta pada pagi hari, bisa pilih kereta ini. Dan juga kereta api Argo Lawu adalah kebalikan dari kereta api Argo Dwi Pangga ya. Kereta api Argo Lawu ini perjalanan malam dari arah Gambir menuju ke arah Solo. Lalu untuk harga tiket kereta api Argo Lawu ini pada normalnya ada di kisaran Rp440.000 sampai dengan Rp655.000. Itu tuh harga tarif normal. Lalu untuk dari segi jam keberangkatan, kereta api Argo Lawu ini menurut saya cocok banget ya. Berangkatnya itu nggak kepagian dari kota Yogyakarta, berangkat sekitar jam 9 pagi, masih gampang banget ngejarnya. Dan tiba di kota Jakarta itu setengah 4 sore, nggak kesorean juga. Pokoknya pas banget lah jam untuk keberangkatan kereta ini. Sehingga memang untuk dari segi okupansi, saya lihat lumayan rame aja sih, walaupun ini hari Senin ya. Lalu untuk dari segi kenyamanan, kereta api Argo Lawu ini saat ini menggunakan rangkaian armada kereta eksekutif stainless steel new generation, yang dimana dari segi kenyamanan sudah lebih baik dibandingkan dengan kereta stainless steel pada generasi sebelumnya. Ini itu di kereta new generation, tiap sambungan menggunakan sambungan tipe akordeon, ditambah juga pintu tiap sambungan sudah tertutup karena memang sudah menggunakan sistem pintu otomatis. Sehingga untuk perjalanan kereta api new generation ini, untuk teman-teman yang duduk di ujung kereta itu tuh nggak ada kata jadi tukang jaga pintu lagi. Lalu untuk dari segi kekedapan suara udah pasti lebih kedap dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dan untuk dari segi guncangan juga menurut saya sudah lebih baik sih secara keseluruhan ya. Tapi apabila dalam posisi berbelok keretanya, ini lebih gemblodak aja dibandingkan dengan kereta sebelumnya. Lalu untuk dari segi kursi yang digunakan juga, menurut saya ini kursinya sudah lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kursi menopang kepala saya itu di bagian sini. Jadi sebenarnya lebih oke lah kalau untuk saya pribadi ya. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Lawu ini. Perjalanannya menyenangkan karena ini perjalanan pagi, jadi kita juga bisa menikmati pemandangan selama di perjalanan. Nah, apabila teman-teman tanya, worth it nggak sih Rp620.000 untuk perjalanan kereta dari arah Solo, Jogja menuju Jakarta? Saya balikin lagi ke teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi, masuknya agak lumayan mahal sih. Karena memang untuk kereta-kereta lainnya, seperti kereta api Bogowonto, kereta api Gajah Wong, kereta api Manahan, itu harga tiketnya tidak setinggi ini. Jadi masih banyak pilihan kereta lain yang lebih murah di kelas eksekutifnya selain Argo Lawu. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Lawu kali ini. Sesaat lagi keretanya akan tiba di tujuan akhir, stasiun Gambir. Jadi saya mau siap-siap dulu. We'll arrive at our final destination of Gambir Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you.
Alhamdulillah. Sekarang pukul 15:26 tiba di stasiun Gambir. Awalnya 4 menit ya, mantap banget. Sebenarnya untuk penumpang Argo Lawu ini ya rame ya teman-teman. Cuman untuk di eksekutif 8, hitungannya nggak begitu rame aja sih. Jadi beruntung ya barusan naik keretanya nggak begitu rame, agak sepi. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Yogyakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Argo Lawu New Generation kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.